Kita semua kayaknya tahu ya betapa pusingnya perjuangan ngerjain tugas akhir. Tapi gimana kalau solusinya itu bukan kerja lebih keras, melainkan punya teman riset? Yuk kita bedah ide yang menarik banget ini. Pertanyaan ini mungkin rasanya personal banget ya kan? Perasaan tertekan, bingung mau mulai dari mana, itu perasaan yang super umum loh, kamu nggak sendirian. Dan ini tuh bukan cuma sekedar perasaan aja. Penelitian beneran mengonfirmasi loh kalau mahasiswa itu berhadapan sama tantangan psikologis yang nyata banget. Ada stres, ada yang namanya impostor syndrome, atau ngerasa kayak penipu, sampai isolasi sosial. Semua ini kalau digabungin bisa jadi lingkaran setan penundaan yang susah banget buat diputusin. Skalanya juga nggak main-main. Coba bayangin, data nunjukin kalau sekitar 50% mahasiswa pasca sarjana itu berjuang keras buat bisa lulus tepat waktu. Jadi, kalau kamu ngerasain ini, kamu sama sekali nggak sendirian. Setengah dari teman-teman kamu juga ngalamin hal yang sama. Selama ini kita mungkin mikirnya solusinya ya cuma harus lebih giat lagi, atau kudu lebih disiplin. Tapi, gimana kalau selama ini kita salah fokus? Gimana kalau yang sebetulnya kita butuhin itu adalah sistem dukungan yang beda, yang lebih baik? Oke, kita masuk ke bagian 1, krisis tugas akhir. Yuk kita coba pahami dulu medan pertempuran emosional yang sebenarnya dihadapi sama para mahasiswa ini. Nah, ada analogi yang keren banget di sini. Coba bayangin seorang komika, sebelum naik panggung, dia pasti coba dulu materi lawakannya ke temennya kan, buat lihat lucu atau enggak. Nah, itulah peran si research body. Jadi ruang aman buat kita bertukar pikiran, sebelum benar-benar berhadapan sama dosen pembimbing. Lanjut, bagian 2, cara berpikir baru. Jadi, untuk menciptakan rekan yang kayak gitu, kita tuh butuh cara berpikir yang beda juga buat mecahin masalah yang sangat manusiawi ini. Metodologi itu namanya design thinking. Intinya tuh sederhana banget sebetulnya. Sebelum kita nyiptain solusi, kita harus benar-benar paham dulu masalahnya dari sudut pandang orang yang ngalamin langsung. Jadi ini bukan soal bikin produk canggih, tapi lebih ke gimana caranya kita melayani kebutuhan emosional dan praktis mereka. Prosesnya itu ada 5 tahap. Pertama, empathize, atau coba merasakan apa sih yang dialami mahasiswa. Terus, define, kita tentukan masalah utamanya apa. Lanjut, ideate, di sini kita cari ide-ide solusi yang kreatif. Habis itu, bikin prototype, dan yang terakhir, tes, atau kita uji coba solusinya di dunia nyata. Kita masuk ke bagian 3, merancang research body. Nah, sekarang kita bakal lihat gimana perjalanan 5 langkah tadi diterapin secara nyata. Tahap pertama, empathize. Semuanya itu dimulai dari mendengarkan. Peneliti menemukan kalau mahasiswa itu merasa sendirian, cemas, dan poin kuncinya di sini, mereka tuh nggak cuma butuh bantuan akademis, tapi mereka butuh banget validasi emosional. Butuh ada yang bilang, nggak apa-apa kok ngerasa gitu. Dari pemahaman yang mendalam tadi, muncullah pertanyaan inti ini. Coba dia perhatikan, pertanyaannya itu nggak cuma fokus ke gimana cara nyelesain tugas akhir, tapi juga ada kata-kata berfungsi sebagai jangkar emosional. Ini mengubah total cara kita ngelihat masalahnya. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling jelas. Di satu sisi, ada dosen pembimbing yang perannya itu formal dan punya otoritas. Di sisi lain, ada research body yang sifatnya informal, kolaboratif, dan fokus utamanya itu justru buat ngurangin cemas, bukan buat nilai. Lanjut ke tahap 3, ideate. Dari sini muncul 4 peran kunci buat seorang research body. Jadi mitra empati yang mau dengerin, jadi mitra motivasi yang nyemangatin, jadi teman diskusi buat mecahin masalah, dan jadi pembaca pertama yang ngasih masukan tanpa ngejudge. Ide-ide tadi nggak cuma jadi wacana, tapi diwujudkan jadi sebuah prototipe. Ada semacam template progres mingguan, jadwal ngobrol yang rutin, sama sistem umpan balik. Nah inilah yang kemudian diuji coba langsung ke para mahasiswa. Oke, sekarang bagian 4, sistem body beraksi. Pertanyaan besarnya, jadi semua ini berhasil nggak sih? Yuk kita lihat datanya. Jadi, secara formal, hipotesis yang mau diuji di penelitian ini adalah sistem pendampingan sama teman sejawat ini bisa jadi solusi yang efektif buat masalah keterlambatan kelulusan. Dan hasilnya, wow, ini luar biasa banget. Hampir 86% partisipan melaporkan kalau kecemasan akademis mereka itu berkurang. Dan di sisi lain, disiplin mereka malah meningkat. Angka ini benar-benar jadi bukti kalau hipotesisnya terbukti. Solusi ini beneran berhasil. Jadi, kenapa kok ini bisa seefektif itu? Jawabannya simple, karena sistem ini menjawab langsung kebutuhan manusia yang ditemuin di tahap pertama tadi. Sistem ini ngasih validasi emosional, nyiptain rasa tanggung jawab sosial yang positif, dan yang paling penting, ngurangin rasa sendirian yang bisa bikin lumpuh.
Terakhir, bagian 5, putusan akhir. Jadi apa artinya semua ini? Ini tuh bukan cuma soal nemu teman belajar baru. Ini adalah sebuah paradigma baru dalam sistem dukungan akademis. Nah, ini dia pesan utamanya. Sering banget kita cuma fokus sama aspek intelektual, padahal fondasi dari kesuksesan akademis itu adalah kesehatan mental dan emosional yang stabil. Keduanya nggak akan pernah bisa dipisahin. Kremnya lagi, penelitian ini juga ngasih semacam cetak biru yang bisa langsung diterapin. Integrasikan ke kurikulum, kasih pelatihan empati, digitalkan prosesnya, dan kasih insentif. Ini semua langkah-langkah konkret yang bisa membawa perubahan nyata. Kita tutup pembahasan kali ini di sini. Konsep research body ini memang konteksnya tugas akhir, tapi coba deh kita pikirin lagi. Prinsipnya kan universal. Mungkin aja solusi untuk tantangan terbesar yang lagi kamu hadapi sekarang sebenarnya sesederhana itu, cuma butuh seorang teman.